Reuni, Raja Pembantaian. Itu benar, itu adalah kabut darah persis seperti bau darah yang memuakkan ketika dia memasuki hutan sebelumnya. Jeritan sengit menggema, jelas orang lain menderita. Segera setelah itu, tangisan alarm yang dilakukan Tang San agak akrab dengan bergema dari dalam kabut darah. Meskipun dia tidak mendengar suara ini selama bertahun-tahun sekarang, Tang San masih langsung mengenali pemiliknya, Hu Liena. Benarkah itu dia? Apa yang dia lakukan di sini? Kabut darah merah ini adalah sesuatu yang mirip dengan kekuatan, dan Tang San secara alami tidak akan mengganggu dengan terburu-buru. Aura pembantaian yang tebal agak mirip dengan kekuatan Dewa Kematian, tetapi bahkan lebih jahat, dan bau darah itu sendiri sangat korosif, dan semua tanaman di dekat tepi kabut darah sedang terkorosi dengan keras. Dengan dengusan dingin, lingkaran cahaya biru menyebar dari Tang San. Blue Silver Emperor-nya diluncurkan, pada saat yang sama ia juga merilis Blue Silver kekuatannya. Sebagai penguasa tanaman, bagaimana Tang San bisa berdiri diam dan menyaksikan begitu banyak tanaman menderita? Cahaya biru menyebar dengan cepat, tidak hanya menutupi seluruh kisaran kabut darah tetapi juga menyelimuti semua hutan yang dilaluinya sebelumnya. Vitalitas yang melonjak muncul hampir secara instan, dan didorong oleh aura Kaisar Perak Biru, hutan besar melakukan serangan balik. Semua tanaman mulai tumbuh dengan gila-gilaan, racun korosif kabut darah dan vitalitas tanaman yang tumbuh bersama. Setiap tanaman memancarkan cahaya biru keemasan pada saat yang sama ketika mereka tumbuh, menghalangi invasi cahaya berdarah itu. Sementara itu, vitalitas yang melonjak mulai bertabrakan dengan aura berdarah terus-menerus menyaring racun berbahaya. Cincin cahaya biru yang diisi dengan nafas kehidupan mulai menyebar melalui hutan, dan dengan dukungan Blue Silver kekuatan dari Tang San, tanaman ini mengeluarkan aura vitalitas yang sangat besar. Kehidupan dan kematian adalah dua jenis ekstrim untuk memulai, dan ledakan kehidupan yang tiba-tiba secara alami memengaruhi bahwa darah mewarnai energi kematian. Segera pemandangan di depan Tang San mulai tumbuh jelas. Meskipun cahaya berdarah itu masih ada, kabut yang menghalangi pandangannya mulai berangsur-angsur memudar. Beberapa ratus meter di depannya di hutan, sekarang masih ada 3 siluet yang terus bertabrakan, saling serang. Di sudut tergeletak satu mayat yang hancur. Anehnya, mayat itu terus mengeluarkan kabut darah, seolah-olah darahnya menguap. Salah satu dari 3 pertempuran itu adalah Hu Liena. Saat ini, 6 cincin rohnya terus berkedip, dan setiap kali rubah besar di belakangnya diayunkan, itu menimbulkan energi yang melonjak. Dia memancarkan cincin cahaya putih, membungkusnya dan pria tua lainnya, menghalangi invasi cahaya berdarah. Tapi terus-menerus menyerang mereka adalah siluet merah. Ketika dia melihat itu, Tang San tidak bisa tidak terkejut, berteriak dalam hati. Jadi itu dia. Jubah berwarna darah, jubah berleher tinggi, fitur pucat. Tang San mengenal orang ini. Itu mengejutkan penguasa kota pembantaian yang dia dan Hu Liena temui saat itu, Raja Pembantaian. Dibandingkan dengan saat itu, Slaughter Kung telah mengalami perubahan yang sangat besar. Kulit pucatnya menunjukkan garis darah yang sangat samar, dan di dahinya ada tanda ajaib berbentuk pedang. Di belakangnya sepasang sayap merah darah besar tersebar, mengintegrasikan serangan dan pertahanan, karena mereka dapat digunakan untuk menyerang, tetapi juga berfungsi sebagai 2 perisai besar. Dia sangat cepat, dan Hu Liena dan pria tua lainnya yang dipaksa masuk ke cahaya yang berkedip-kedip itu sudah dalam bahaya. Orang tua yang bertarung bersama Hu Liena memiliki 8 cincin roh penuh, dan konfigurasinya cukup bagus. Tapi Raja Pembantaian tidak menunjukkan cincin roh tunggal. Namun meski begitu, Hu Liena dan pria tua itu nyaris tidak bisa membela. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan. Kamu akhirnya datang. Saya sudah menunggu lama. Untuk menunggumu aku sudah membiarkan mereka hidup selama ini. Petik 2. Suara Raja Pembantaian tidak memiliki jejak kemanusiaan, hanya sedingin es yang tak ada habisnya dan kejahatan.
Siluet merah darah melintas dan lelaki tua 8 cincin itu menjerit, seluruh tubuhnya nampak tinta dengan warna darah dan kemudian meledak dengan suara keras, berakhir sama seperti semua mayat yang dilihat Tang San sebelumnya. Darah di dalam tubuhnya mengalir keluar, terus-menerus menyatu dengan cahaya berdarah yang disembelih oleh Raja Pembantaian. Tetapi ketika dia pindah, lampu merah hanya bisa menekan kekuatan Dewa Kematian Huliena untuk mencapai pria tua 8 cincin itu, dan tidak bisa membahayakan Huliena. Tang San. Ketika Huliena melihat Tang San muncul, entah kenapa, hatinya santai. Meskipun cahaya berdarah yang aneh itu tidak bisa membunuhnya, salah satu sayap Raja Pembantaian mengepak menghancurkannya untuk menabrak 2 pohon besar. Ketika warna darah turun sekali lagi, tubuh Huliena sudah hilang. Seutas kaisar perak biru memutar pinggangnya dan membawanya ke Tang San. Jika bisa dikatakan bahwa Tang San masih memiliki pendapat yang baik tentang siapapun di Spirit Hall, maka itu mungkin Huliena. Tang San selalu ingat bagaimana mereka berkolaborasi untuk melewati jalan neraka saat itu, dan bahkan ketika Xiao Wu disergap di hutan besar Stardow kemudian, Huliena tidak menentangnya. Menangkap bahu Huliena dengan tangan kirinya, keterampilan surgawi misterius melo dan kaya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Huliena bersendawa, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat pasi, tetapi dia masih bisa bernafas. Apa yang terjadi di sini? Tang San bertanya dengan suara rendah. Huliena bersandar di bahu Tang San, terengah-engah. Aku juga tidak tahu. Monster ini tiba-tiba muncul, menyerang saya dan orang-orang saya. Cahaya berdarahnya aneh. Di dalam jangkauannya, selain aku yang memiliki kekuatan Dewa Kematian, yang lain tidak bisa menggunakan kemampuan roh. Dari lebih dari 20 orang yang saya bawa, ada 5 kekuatan di tingkat Spirit Douluo, dan sisanya adalah bijak roh. Tapi, melemah dalam cahaya berdarahnya yang aneh, dia terus-menerus membunuh mereka. Orang aneh ini terlalu menakutkan. Dia berkata dia datang untuk menemukan kami untuk membalas dendam. Petik 2. Mendengarkannya, Tang San akhirnya mengerti dari mana jejak penargetan mental itu berasal. Bukan Huliena, melainkan Raja Pembantaian ini. Balas dendam. Kalian 2 makhluk rendahan menghancurkan Slaughter City, bahkan jika mayatmu dipotong menjadi 10.000 potong, itu tidak akan menebus kerugian Slaughter City. Katakan padaku, siapa di antara Anda yang menaruh racun di sungai darah besar? Hanya racun apa? Keluarkan penawarnya dan aku akan memberimu kematian cepat. Petik 2. Raja Pembantaian berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang San dan Huliena. Dia berjalan sangat lambat, tetapi dengan setiap langkah ke depan dia membawa tekanan besar, membuatnya sulit bernapas. Menghadapi Raja Pembantaian, ekspresi Tang San seperti biasa. Ketika dia melewati uji coba pertama, dalam cahaya Dewa Laut, tekanan yang dihadapinya 10 kali, 100 kali lebih besar dari ini, tetapi dia masih berhasil lulus. Tidak perlu menyebutkan situasi ini. Tang San dengan tenang bertanya kembali. Kota Pembantaian dihancurkan. Mata merah darah dingin es dari Raja Pembantaian dipenuhi dengan kebencian. Itu kamu yang menghancurkan kota pembantaianku. Membuat orang-orangku mati secara menyedihkan akibat serangan dari sungai darah yang besar itu. Itu kamu, kan itu kamu. Tang San tersenyum. Jika hancur maka bagus. Saya tidak menyia-nyiakan ramuan abadi untuk apa-apa. Itu benar, aku peracun, akulah yang meracuni sungai darah. Sebenarnya itu tidak dihitung sebagai racun. Itu adalah Snow-Colored Swan Kiss, itu hanya memiliki satu hasil untuk menimbulkan kegembiraan. Bloody Mary di Slaughter City mengandung racun lambat yang bisa membuat orang tumbuh lebih kuat melalui pembantaian, dan juga bisa mengubah pikiran dan tubuh mereka secara tak terlihat. Karena itu, saya menambahkan ramuan abadi ke sungai darah itu, membuat racun yang bekerja lambat itu menunjukkan efeknya 1000 kali lebih cepat. Sepertinya perkiraan medisku benar sekali, aku merasa terhormat bisa menjadi penghancur Slaughter City. Petik 2. Bajingan, penawarnya. Raja Pembantaian sudah hampir tidak dapat menahan, tetapi untuk mendapatkan penawarnya, dia masih berhasil menahan dorongannya, dan tidak menyerang Tang San.
Katakan padaku gejalanya dulu. Tang San bertanya dengan tenang. Deraja pembantaian meraung dengan tidak sabar. Aku sangat panas, darah penting di dalam diriku terus menguap, tidak peduli berapa banyak darah yang aku minum, aku tidak bisa menghentikannya. Tapi saya juga menjadi lebih kuat, tubuh saya sepertinya berubah. Tapi, saya tidak bisa mengendalikannya. Penangkal, beri aku penawarnya. Petik 2. Penangkal. Tidak ada penawar racun. Penangkal racun apa yang dimiliki ramuan abadi yang bermanfaat? Sangat disayangkan, mengapa Anda tidak binasa bersama dengan dunia bejat Anda itu? Kerajaan yang merosot seperti kota pembantaian seharusnya tidak pernah ada di dunia ini. Menghancurkannya adalah membagikan keadilan atas nama surga. Sempurna Anda di sini hari ini juga, maka mari kita selesaikan. Begitu saya telah menghapus Anda dari dunia ini juga, dunia yang merosot juga akan benar-benar menghilang. Petik 2. Bajingan, aku akan membunuhmu. Bahkan seandainya Raja Penyembelih menjadi idiot, dia sekarang masih akan mengerti bahwa Tang San sedang bermain dengannya. Cahaya berdarah tiba-tiba berkembang, dan dengan cepat dia sudah tiba di depan Tang San. Dua kuku panjang berwarna merah darah menusuk dada Tang San seperti cakar. Pada saat yang sama, cahaya berdarah lebatnya juga naik bergegas menuju Tang San. Cepat dan gunakan kekuatan Dewa Kematian, kalau tidak kamu tidak bisa menggunakan kemampuan, kamu akan terbunuh seketika. Petik 2. Cepat dan gunakan kekuatan Dewa Kematian, kalau tidak kamu tidak bisa menggunakan kemampuan, kamu akan terbunuh seketika. Petik 2. Juliana berbicara dengan cemas, melakukan yang terbaik untuk memulai kekuatan Dewa Kematian untuk melindunginya dan Tang San. Tetapi pada saat ini, Tang San membuangnya, mengirimnya terbang beberapa puluh meter jauhnya. Cahaya biru yang intens tiba-tiba meledak dari Tang San. Pada saat itu, tubuhnya seperti bola cahaya biru. Selanjutnya, cahaya biru tirani langsung mekar, dan Tang San berubah menjadi biru keemasan. Blue Silver Avatar diluncurkan, dan pada saat bersamaan kemampuan berevolusi Blue Silver kekuatan Boundless Nature juga diluncurkan. Cahaya berdarah yang kuat yang dirilis Raja Penyembelihan tidak hanya bisa dihentikan oleh Dewa Kematian kekuatan, tetapi juga membutuhkan kemampuan kekuatan untuk melawan, karena cahaya berdarah itu sendiri pada awalnya merupakan semacam kemampuan kekuatan. Dan dengan mengamati pertempuran sebelumnya antara dia dan Juliana sebelumnya, Tang San memahami bahwa meskipun kekuatan Dewa Kematian dapat menjamin Juliana dapat menggunakan kemampuan roh, sangat jelas cahaya putih yang dikeluarkan oleh Dewa Kematian kekuatan tidak dapat sepenuhnya memblokir merah Raja Pembantaian cahaya. Itu adalah penindasan di kekuatan. Dengan kata lain, kekuatan Raja Penyembelihan memiliki asal-usul yang sama dengan kekuatan Dewa Kematian, tetapi berada di atas kekuatan Dewa Kematian, dan karenanya menahannya. Hanya karena ini, Tang San tidak menggunakan kekuatan Dewa Kematian, dan memilih Blue Silver kekuatannya. Ini adalah hutan, medan perang terbaik untuk Blue Silver kekuatan. Dunia di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan. Juliana dengan cermat mengikuti Tang San dengan matanya, dan ketika dia melihat 8 cincin roh memanjang dari Tang San, dia menjadi benar-benar tidak bernyawa. Mereka belum bertemu dalam waktu hampir 5 tahun, dia benar-benar menjadi sangat kuat. 8 cincin roh, kekuatan level Spirit Douluo. 400.000 tahun cincin roh. Apakah ini benar-benar level yang bisa dicapai manusia? Keadaan Tang San saat ini sudah jauh melampaui pemahaman Juliana. Saat lampu merah dan biru itu mulai bertabrakan dengan keras di udara, bertarung untuk mengendalikan ruang kosong, gerakan Raja Pembantaian menjadi lebih lambat ketika menyerang Tang San, dan Tang San bergoyang dengan tubuh bagian atasnya, lalu seluruh tubuh melepaskan kabut biru. Menghadapi serangan lawan, Tang San tidak menghindar. Atau Anda mungkin berkata, dia pada dasarnya tidak berpikir untuk menghindar. Memegang tombak Dewa Laut bermata 3 secara horizontal, dia langsung memblokir serangan Raja Pembantaian. Suara ledakan keras bergema. Tombak Dewa Laut bermata 3 tiba-tiba mengeluarkan suara dering, dan Raja Pembantaian menarik kembali seolah tersengat listrik, mata merah darahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya.
Kekuatan mengejutkan yang kuat membuat kedua tangannya bergetar. Tang San sama terkejutnya, dia bisa merasakan kejutan yang ditransmisikan dari Trisula. Sejak mendapatkan alat surgawi ini adalah pertama kalinya seseorang menyebabkan getaran di tombak Dewa Laut bermata tiga dengan serangan frontal. Kekuatan seperti itu, tampaknya kekuatan Raja Pembantaian ini tidak kurang dari Saat Dragon Douluo. Hanya saja, kenapa dia tidak menunjukkan cincin roh? Raja Pembantaian meraung dengan enggan, mengangkat kedua tangan di kedua sisi. Satu cincin darah merah darah demi satu berdesir keluar dari dalam dirinya. Cahaya berdarah yang kuat tidak hanya diisi dengan aura korosi, tetapi juga memiliki fluktuasi energi khusus. Seketika, suara ledakan terkompresi terus-menerus meletus dari tempat blue silver kekuatan dan lampu merah bersentuhan. Ekspresi Tang San berubah. Meskipun ini adalah hutan, dengan efek pendukung yang sangat besar pada blue silver kekuatannya, dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya sebenarnya tidak dapat menahannya. Raja Pembantaian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya kekuatan pembantaianku? Dibandingkan dengan Dewa Kematian kekuatan yang Anda dapatkan, Slaughter kekuatan saya adalah kekuatan terkuat di Slaughter City, dan itu juga merupakan versi pengurangan dari efek larangan kemampuan di Slaughter City. Apakah Anda pikir kekuatan atribut pabrik Anda dapat menolak? Kekuatan pembantaian, itu kekuatan paling kuat di dunia. Atribut larangan kemampuan ditetapkan secara absolut. Anda lebih baik menggunakan Dewa Kematian kekuatan Anda, jika tidak kemampuan cincin roh Anda akan sama sekali tidak berguna. Petik 2. Tang San diam-diam khawatir. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Raja Pembantaian, meskipun dia masih belum melakukan kontak dengan cahaya berdarah itu, tubuhnya sudah mulai terpisah dari keadaan avatar roh. Blue Silver kekuatan pada awalnya bisa mengatur untuk bersaing dengan lawan, tetapi tanpa dukungan dari avatar roh itu tidak dapat mempertahankan alam tanpa batas dan segera dipaksa mundur selangkah demi selangkah. Kekuatan penekan tangguh datang langsung. Tapi tepat pada saat ini, sebelum tawa Raja Slaughter yang bangga berakhir, Tang San tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Raja Pembantaian bereaksi sangat cepat, berbalik secara praktis tanpa sadar. Dua sayap raksasa yang berayun di belakang seperti pisau tajam. Tapi, posisi Tang San saat ini bukan di belakangnya, melainkan di belakang dan di atasnya. Jatuh ke samping, mengangkat kaki kirinya dengan gerakan alami dan lancar. Itu juga lampu merah yang diisi dengan aura jahat jatuh dari langit seperti kapak raksasa. Itu adalah roh jahat yang memiliki kemampuan roh tulang kiri, Orca Evil Spirit Hatchet. Tang San sangat menyadari bahwa Anda tidak bisa membiarkan musuh memimpin Anda di sekitar dengan hidung berkelahi. Bahkan jika kekuatan Dewa Kematian mungkin membiarkannya menggunakan kemampuan cincin roh, kekuatan Dewa Kematian akan ditahan oleh kekuatan pembantai musuh. Itu sama sekali bukan hal yang baik baginya. Sangat mungkin akan menyebabkan dia selalu ditekan. Meskipun tombak Dewa Laut bermata tiga tangguh, Raja Pembantaian sangat cepat memberikan perasaan yang lebih seperti Master Roh tipe Agility Attack. Selama dia mengandalkan kecepatan untuk pertempuran berkeliaran, tidak akan mudah bagi tombak Dewa Laut bermata tiganya untuk menunjukkan kekuatannya. Alhasil ia memilih bertarung seperti ini. Setelah semua, dengan 5 tulang roh, dia memiliki kepercayaan diri penuh. Lampu merah meledak, blue silver kekuatan sudah benar-benar hancur. Menghadapi serangan Tang San, Raja Pembantaian mendengus jijik, mengangkat sayap kirinya. Dia benar-benar memblokir serangan target tunggal Tang San yang sangat kuat begitu saja, dan terlebih lagi menyapu dia pergi. Berputar 2 kali di udara, dia sekali lagi mengandalkan teleportasi, dan hanya berhasil menghindari pengejaran Raja Pembantaian. Lampu merah meledak, blue silver kekuatan sudah benar-benar hancur. Menghadapi serangan Tang San, Raja Pembantaian mendengus jijik, mengangkat sayap kirinya. Dia benar-benar memblokir serangan target tunggal Tang San yang sangat kuat begitu saja, dan terlebih lagi menyapu dia pergi. Berputar 2 kali di udara, dia sekali lagi mengandalkan teleportasi, dan hanya berhasil menghindari pengejaran Raja Pembantaian.
Selain Dewa Laut Doulobo Saiksi, tidak pernah ada orang yang bisa menangkap serangan Tangsan ini dengan mudah, terutama serangan yang sangat kuat seperti Orca Evil Spirit Hacet. Gagah, menyerang Raja Pembantaian dengan energi jahat, aku hanya bisa merasa kasihan padamu. Nak, kamu sudah diselimuti di kekuatan pembantaianku. Jika Anda memberi saya penawarnya sekarang, saya masih bisa meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Petik 2. Raja Pembantaian tidak mengejar, tetapi malah menatap Tangsan dengan tatapan tajam, matanya bahkan lebih fokus pada tombak Dewa Laut bermata 3 di tangan kanan Tangsan. Jelas, dia sangat waspada terhadap senjata ini. Tangsan mengalami 2 kemunduran berturut-turut, tetapi ekspresinya masih tidak berubah. Mendengarkan Raja Pembantaian, dia tiba-tiba tersenyum. Dengan itu, kamu seharusnya tidak disebut Raja Pembantai, kamu harus disebut Raja Jahat. Anda benar, energi jahat tentu saja harus dilawan dengan energi keadilan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa kekuatan pembantaian Anda tidak tertandingi? Sayangnya, level Anda masih terlalu kurang. Biarkan saya menggunakan energi keadilan untuk membantu memurnikan Anda. Anda seharusnya tidak ada di dunia ini. Petik 2. Saat berbicara, Tangsan mengangkat tombak Dewa Laut bermata 3, dan merek tombak Dewa Laut bermata 3 di dahinya tiba-tiba menjadi cerah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pemotongan ini, itu masih tidak bisa menghentikannya dari menggunakan kemampuan yang berasal dari para dewa cahaya Dewa Laut. Cahaya keemasan cemerlang berubah menjadi pilar cahaya, bersinar sangat lurus ke bawah pada permata belah ketupat di Trisula. Seketika alam tanpa batas meledak. Cahaya yang intens bahkan lebih menyilaukan daripada matahari, membuat tubuh Tangsan benar-benar keemasan. Pada saat ini aura bermartabat, surgawi memenuhi seluruh hutan, dan bentangan luas sebelumnya dari lampu merah ganas hancur. Apa yang dikatakan Tangsan tentang level yang tidak mencukupi, tentu saja tidak berarti bahwa kekuatan Raja Penyembelihan berada di bawah kekuatannya, tetapi bahwa betapapun kuatnya kekuatan pembantaian itu masih hanya kekuatan dari dunia manusia. Tapi apa yang dimiliki tombak Dewa Laut bermata 3 ini adalah cahaya surgawi. Tangsan sudah mulai mencari cara untuk mengalahkan Raja Pembantaian sejak dia melihatnya. Tanpa ragu, kemampuan yang dimiliki Raja Penyembeli adalah energi jahat, dan kekuatan surgawi Dewa Laut jelas merupakan energi yang adil dan terhormat. Menambahkan perbedaan level, inilah mengapa Tangsan tidak menggunakan kemampuan serangannya sebelumnya. Kekuatan surgawi dari tombak Dewa Laut bermata 3 yang menyebar dengan segera memiliki efek menaklukkan yang jahat, hanya menerobos kekuatan pembantaian Raja Pembantaian, dengan bersih menyapu aura jahat di udara. Pada saat yang sama, ini juga pertama kalinya Tangsan menggunakan kekuatan tombak Dewa Laut bermata 3 dalam arti sebenarnya. Melalui koneksi cahaya Dewa Laut, semburan informasi mengalir deras ke arahnya dari tombak Dewa Laut bermata 3. Tangsan sepenuhnya diselimuti oleh cahaya keemasan dari Trisula, dan pikirannya dengan panik menyerap informasi yang sampai kepadanya. Hanya pada saat inilah dia benar-benar mengerti betapa kuatnya alat surgawi yang dia dapatkan dari cobaan ketujuh. Berbeda dari aliran energi gila yang dirasakan Tangsan, ketika bentuk gelap tombak Dewa Laut bermata 3 berubah menjadi keemasan, ditutupi dengan pola emas yang mempesona, cahaya keemasan yang menyebar dengan hati Dewa Laut yang belah ketupat karena pusatnya tenang. Cahaya keemasan lembut dipenuhi dengan rasa bercahaya, seolah-olah itu akan menyembuhkan semua rasa sakit, dan juga seperti itu akan membangkitkan kehidupan yang tidak aktif. Namun, kelembutan ini masih memiliki ikatan yang keras kepala untuk mengusir kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Slaughter sebelumnya, bahkan menekan dan memaksa kembali Blue Silver kekuatan Tangsan pada saat ini, di depan kekuatan yang benar-benar surgawi, kekuatan Slaughter yang jahat dengan cepat meleleh seperti es, pecah seperti genteng. Raja Pembantaian benar-benar terbenam dalam cahaya keemasan tombak Dewa Laut bermata 3, sedemikian rupa sehingga dia masih mempertahankan posisi sebelumnya dengan kedua tangan terentang, dua sayap raksasa di punggungnya terbuka tampak ganas dan jahat.
Sekarang tubuhnya tampak membeku di tempat, bahkan ekspresi jahat di wajahnya membeku. Seolah dipengaruhi oleh sesuatu, Juliana sudah merangkak berdiri. Melihat adegan ini, dia buru-buru menutup mulutnya. Jika perasaan yang diberikan Raja Penyembelih yang kejam dan kuat sebelumnya melampaui teror, maka kekuatan yang sekarang diungkapkan Tang San memberinya perasaan yang fantastis dan kompleks. Itu adalah kebahagiaan untuk kekuatan Tang San, tetapi pada saat yang sama juga kesedihan mendalam atas betapa tangguhnya dia. Dia mengerti terlalu baik bahwa permusuhan antara Tang San dan Kekaisaran Roh tidak bisa diselesaikan. Dia hanya akan menjadi musuh Kekaisaran. Memiliki musuh seperti ini jelas bukan hal yang baik untuk Kekaisaran. Jika dia masih berusia 20-an, tetapi sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kekuatan tingkat judul Douluo, maka dalam 10 tahun, 20 tahun. Seperti apa dia nantinya? Pikiran Juliana sudah dalam kekacauan, kosong memandang Tang San, merasakan cahaya keemasan menghangatkan tubuhnya dan membubarkan rasa takut di hatinya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Tang San. Adegan pertempuran itu agak aneh. Kedua belah pihak berdiri di sana tanpa bergerak. Tang San menderita serangan informasi yang luar biasa dari tombak Dewa Laut bermata tiga dan tidak dapat bergerak untuk saat ini. Tapi tombak Dewa Laut bermata tiga juga tampaknya telah bergabung bersama dengannya, menyelimuti tubuhnya dengan energi pertahanan yang aneh. Dan Raja Pembantaian membeku dalam cahaya surgawi yang dipancarkan tombak Dewa Laut bermata tiga, jelas dipengaruhi oleh kekuatan penakluk jahat itu. Tetapi tubuhnya juga membeku di sana tanpa mengalami perubahan signifikan. Waktu berlalu detik demi detik. Cahaya keemasan di atas tubuh Tang San mulai tumbuh semakin kuat. Tombak Dewa Laut bermata tiga di tangannya semakin memancarkan 10.000 sinar. Setiap garis sihir di permukaannya menjadi sangat berbeda. Waktu berlalu detik demi detik. Cahaya keemasan di atas tubuh Tang San mulai tumbuh semakin kuat. Tombak Dewa Laut bermata tiga di tangannya semakin memancarkan 10.000 sinar. Setiap garis sihir di permukaannya menjadi sangat berbeda. Dan pada saat ini, Raja Pembantaian juga akhirnya menunjukkan perubahan. Lampu merah mulai berkeliaran di garis sihir berwarna darah berbentuk pedang di dahinya, secara bertahap tumbuh dari pingsan menjadi lebih intens. Kilau merah samar muncul di sekujur tubuhnya, tiba-tiba menghalangi cahaya surgawi dari tombak Dewa Laut bermata tiga. Dan kulit pucat Raja Pembantaian juga mulai berubah, secara bertahap digantikan oleh flus yang tidak sehat. Sayap di punggungnya pecah menjadi serpihan, berubah menjadi abu dan meledak oleh cahaya Dewa Laut. Rambutnya juga berangsur-angsur berubah dari merah menjadi hitam. Perubahan yang sama terjadi di matanya pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuhnya, hanya satu tempat tetap merah, hanya tanda ajaib di dahinya. Mata Tang San berangsur-angsur pulih kembali kejelasan mereka, tetapi setelah dia bangun, ekspresinya terkejut. Karena dia dengan jelas merasakan bahwa, meskipun Raja Penyembelih di depannya telah menumpahkan warna berdarah, sayapnya hancur. Aura yang dipancarkannya masih naik secara geometris, seolah-olah itu akan berlanjut tanpa batas. Lampu merah yang melindungi sekelilingnya mulai meluap keluar, tiba-tiba perlahan mendorong kembali cahaya emas tombak Dewa Laut bermata tiga. Bagaimana mungkin ini adalah cahaya menaklukkan jahat tombak Dewa Laut bermata tiga, meskipun ia masih bukan Dewa Laut sejati dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Cahaya surgawi ini masih merupakan kekuatan surgawi yang asli. Itu tiba-tiba tidak dapat memecahkan lampu merah aneh Raja Pembantaian ini, hanya menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk menargetkan tubuh Raja Pembantaian dari segala arah. Tang San akhirnya menemukan perubahan mendasar dalam sifat dasar Raja Pembantaian. Niat membunuhnya bukan hanya tidak dilemahkan oleh cahaya Dewa Laut, tetapi sebaliknya naik secara geometris bersama dengan kekuatannya, namun aura jahat aslinya telah menghilang sepenuhnya. Lampu merah itu secara tak terduga adalah niat membunuh paling murni, bahkan lebih murni dari kekuatan dewa kematian miliknya. Itu tidak bisa dilanjutkan. Tang San merasakan bahaya besar. Situasi telah melampaui harapannya untuk pertama kalinya.
Setelah kekuatan Raja Pembantaian awalnya tidak di bawah saat Dragon Douluo, naik beberapa kali lipat seperti ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia tolak. Mengangkat kepala tombak Dewa Laut bermata tiga untuk perlahan-lahan menunjuk ke depan, hingga sejajar dengan tanah, Tang San memberikan teriakan nyaring, sekali lagi menampilkan avatar perak biru, 8 cincin berputar di sekelilingnya, kaki kiri dengan berat melangkah maju, seluruh tubuhnya menembaki Raja Pembantaian seperti panah, pedang panjang Trisula itu menusuk langsung ke dada lawan. Kekuatan roh Tang San mendorong, di tangannya, hanya 108 jin tombak Dewa Laut bermata tiga ke kecepatan tinggi, tetapi berat aktual Trisula adalah 108.000 jin. Pada saat yang sama ketika Tang San mengoperasikan tombak Dewa Laut bermata tiga, pola yang menutupinya berdesir seperti air, dari ujung poros ke ujung bilah terpanjang, ujung bilah memancarkan cahaya keemasan seperti matahari kecil, energi digabung menjadi satu, menyatukan tubuh dan poleam. Meskipun tidak ada teknik untuk dibicarakan, kekuatan rohaninya dan aura tombak Dewa Laut bermata tiga sudah benar-benar menargetkan musuh. Membangkitkan energi tombak Dewa Laut bermata tiga membutuhkan dukungan besar dari cahaya Dewa Laut dan kekuatan roh Tang San. Bahkan dengan kekuatan Tang San saat ini, dia masih bisa melakukannya untuk waktu yang sangat singkat. Dia bukan Dewa Laut, dan menggunakan tombak Dewa Laut bermata tiga tidak mudah. Gaya serangan habis-habisan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia gunakan paling banyak 3-5 kali saat ini. Sekarang semua kekuatannya dilemparkan ke dalam serangan itu, untuk menyelesaikannya dalam satu pukulan, benar-benar menghilangkan musuh. Tidak peduli seberapa kuat Raja Penyembelih itu, begitu dia dijalankan oleh senjata yang benar-benar surgawi ini, dia tidak akan melarikan diri bahkan jika dia adalah dewa. Namun dalam sekejap Tang San melancarkan serangan, mata Raja Pembantaian tiba-tiba menjadi cerah. Matanya hitam pekat. Fitur-fiturnya juga tampaknya telah berubah. Meskipun dia masih terlihat setengah baya, dia menjadi jauh lebih tampan, semua kejahatan digantikan oleh kesan sehat. Rambut hitam di belakang kepalanya bergerak tanpa angin. Berdiri di sana, dia tidak lagi memiliki bentuk sekilas Raja Pembantaian sebelumnya, tetapi kokoh seperti gunung. Lampu merah keluar dari tangan lebar yang tidak lagi berbentuk cakar, tanpa sedikit pun pengaruh dari penargetan tombak Dewa Laut bermata tiga. Pada saat ini, cara yang mengesankan meletus dari tubuhnya sudah sangat sulit untuk dijelaskan. Bayangan palu raksasa diisi dengan niat membunuh yang tak terbatas melintas di belakangnya. Anehnya, setelah palu raksasa itu muncul, itu sangat cepat berubah. Dalam sekejap mata palu itu tampaknya telah meleleh, berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter. Raja Pembantaian memegang pedang dengan kedua tangan, maju alih-alih mundur, semua lampu merah di sekitarnya melebur menjadi satu kesatuan. Pedang berat itu berayun dari bawah dengan kekuatan untuk menghanguskan surga, bertemu dengan tombak Dewa Laut bermata tiga dari Tang San. Dari perspektif Huliena, semua yang bisa dilihat adalah cahaya keemasan menyilaukan bertabrakan dengan cahaya berdarah mencolok. Ledakan, warna keemasan dan berdarah menyatu sejenak, lalu langsung meledak. Huliena hanya merasakan energi besar menghantamnya seperti longsoran salju. Yang bisa dia lakukan adalah meringkuk sekencang mungkin, mengelilingi dirinya dengan ekor rubah raksasa itu. Saat berikutnya dia diusir seperti kerikil pergi jauh ke kejauhan. Huliena benar-benar kehilangan kesadaran saat masih di udara, tetapi untungnya, dia masih merilis kekuatan Dewa Kematian pada saat yang sama ketika dia diserang, dan karenanya menghilangkan hasil terburuk. Fluktuasi energi tidak menyebar terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter. Namun, dalam kisaran ini, semua tanaman dan batu sepenuhnya lenyap. Bukan karena mereka berubah menjadi abu, tetapi bahwa mereka menghilang menjadi nol. Di tanah muncul kawah berdiameter 300 meter, lebih dari 100 meter. Cahaya keemasan melesat keluar dari kawah seperti seekor naga keliling. Sinar keemasan cahaya meredup saat terbang, dan saat mencapai titik tertinggi itu sudah benar-benar hitam. Namun demikian, ketika mendarat di sebelah kawah itu masih sekali lagi menyebabkan ledakan keras menenggelamkan seluruh 10 meter ke tanah sebelum berhenti.
Tidak ada awan debu, pemandangan di dalam kawah 100 meter sangat jelas. Sosok emas telah menjadi gelap tetapi sinar merah itu masih kuat. Pada saat tombak Dewa Laut bermata 3 tersingkir, tubuh Tang San terlempar ke dinding di belakangnya. Bahkan batu yang kokoh tidak bisa menghentikannya, dan dia akhirnya beristirahat di lubang sedalam 5 meter. Tapi dia masih dengan marah memuntahkan darah. 5 viscera dan 6 ususnya tampak busuk. Kekuatan roh dan kekuatan spiritualnya sama-sama mengalami penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia harus menggambarkan perasaan tabrakan, maka itu akan seperti pertarungan dengan Dewa Laut Douluo Bo Saixi sebelum dia mendapatkan tombak Dewa Laut bermata 3. Perasaan sepersekian detik tombak Dewa Laut bermata 3 bertemu dengan pedang berat lawan jelas dicap dalam benak Tang San. Dia tidak merasakan efek apapun dari berat tombak Dewa Laut bermata 3, sebaliknya kekuatan ledakan lawan telah jauh melampaui miliknya. Cahaya merah darah dari energi pembantaian yang diisi dengan niat membunuh yang paling murni sama sekali tidak kalah dengan cahaya Dewa Laut miliknya, sedemikian rupa sehingga cahaya Dewa Lautnya bahkan telah ditekan secara komprehensif pada saat tabrakan.